Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar mengenai hakikat kurikulum. Seperti apa nanti bentuknya hakikat dalam sebuah kurikulum. Nah, saya mulai dari pengertian. Nah, di sini kurikulum itu merupakan suatu rencana. Kurikulum juga berupa perencanaan. Dia bukan mental saja, tapi pada umumnya diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, kurikulum eh, bukanlah kegiatan, melainkan kurikulum itu merupakan suatu perencanaan atau rancangan dari suatu kegiatan. Nah, dia merupakan rancangan dari suatu kegiatan. Nah, isi dari kurikulum itu bermacam-macam. Misalnya, masalah apa yang harus dikembangkan pada diri siswa, evaluasi apa yang akan dilakukan untuk menafsirkan hasil belajar, bahan pelajaran dan peralatan apa yang dipergunakan ketika mengajar, kualitas guru seperti apa yang dituntut. Nah, ini isi dari sebuah kurikulum. Nah, kurikulum melibatkan pendidikan formal. Maka ia mempromosikan belajar dan menolak sifat rambang, menolak sifat yang tanpa perencanaan atau kegiatan tanpa belajar. Karena sebuah pendidikan formal harus memiliki kurikulum, harus memiliki perencanaan atau ketika mengajar ada perencanaan pembelajarannya. Nah, sebagai perangkat organisasi, kurikulum ini dia menyatukan berbagai komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan. Sehingga kurikulum ini menjadi perekat, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, kita menyebutnya kurikulum ini sebagai suatu sistem. Nah, di sini fungsi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, sebagai batasan dari program pendidikan, bahan pengajaran yang akan dijalankan oleh guru pada satu semester, pada suatu kelas, pada suatu tingkatan pendidikan, pada setiap pertemuannya. Nah, kurikulum mengatur itu, sehingga guru mengajar tidak lagi berdasarkan apa yang dia inginkan, apa yang saat ini terpikirkan oleh dia. Semua sudah terencana dengan baik. Oh, hari ini guru mengajar apa? Maka kurikulum sudah mengatur itu. Misalnya hari ini tentang pantun, tapi yang diajarkannya adalah jenis-jenis, ciri-ciri, bentuk-bentuk pantun. Nah, pada pertemuan berikutnya, berapa pertemuan lagi, ketemu lagi dengan pantun. Nah, si guru karena dengan adanya kurikulum ini, perencanaannya, oh ternyata dia bisa buka. Oh, ternyata hari ini saya memberikan tentang contoh-contoh pantun. Karena tadi ciri-ciri, jenis-jenis, bentuk-bentuk sudah dijelaskan ya di awal pada pertemuan pertama. Pada pertemuan ketiga, ketemu lagi pantun. Nah, si guru tentu dengan perencanaannya membuat dan melihat, oh hari ini saya harus menjelaskan atau menugaskan siswa untuk menulis pantun. Nah, itu untuk fungsi kurikulum. Nah, kurikulum bagi siswa fungsinya sebagai organisasi belajar yang harus dikuasai oleh siswa, dikembangkan dan dikuasai seirama dengan perkembangan siswa tadi. Nah, fungsi kurikulum bagi guru, pedoman belajar, pedoman kerja dia untuk menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa sebagai alat ukur untuk mengadakan evaluasi ke siswa. Jadi dia bisa mengevaluasi apakah siswa ini sudah memahami atau belum. Sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ada pedomannya. Oh, hari ini saya mengajar ini, besok mengajar yang lain, besoknya lagi mengajar yang lain, besoknya mengajar yang lain. Ada pedoman untuk pembelajaran dia. Nah, fungsi kurikulum tadi untuk kamu, kalau untuk guru, untuk kamu yang nanti akan menjadi guru. Nah, kalau kamu nanti menjadi kepala sekolah, nah fungsi kurikulumnya untuk melaksanakan supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Jadi, si kepala sekolah, pembina yayasan bisa melihat, oh, kalau ini harusnya situasinya seperti ini.
Supervisi dalam menciptakan, menunjang situasi belajar, membantu guru dalam memperbaiki situasi belajar, pedoman mengadakan evaluasi kemampuan belajar. Jadi si kepala sekolah bisa melihat, oh kalau kamu materinya ini harusnya eh, situasinya seperti ini, alat yang kamu gunakan seperti ini, ruangannya bentuknya ini, sehingga pengalaman belajar siswa akan menjadi lebih menarik ketika si guru mengajar tentang materi tertentu. Nah, si kepala sekolah bisa berperan seperti itu untuk kurikulumnya. Untuk orang tua siswa, sebagai panduan untuk membantu anak. Nah, untuk kurikulum bagi sekolah, ini untuk pemelihara keseimbangan program pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Nah, di sini dengan adanya kurikulum, sekolah bisa menilai, bisa mengadakan keseimbangan. Oh, ternyata kita butuh guru berapa? Oh, ternyata dengan kurikulum seperti ini kita butuhnya guru berapa? Misalnya kalau ada guru kita ada kurikulum IPA, apakah kita juga membutuhkan guru biologi? Apakah kita juga membutuhkan guru fisika? Apakah kita membutuhkan guru kimia? Atau kita hanya butuh guru IPA? Nah, ketika guru kita satuan pendidikannya SMP, kita bisa menyiapkan itu. Oh, ternyata satuan saya SMA. Saya butuh memisah-misahkan guru tersebut. Oh, kalau SMP, oh ternyata saya cuma perlu guru IPA. Nah, maka ini untuk penyiapan tenaga guru. Ini fungsi kurikulum bagi sekolah tadi. Nah, komponennya itu ada komponen dari kurikulum, ada tujuan, ini komponen, ada tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan penilaian. Desainnya ada subjek akademik, ada humanistik, menyentuh, ada rekonstruksi sosial, ada teknologis. Nah, dalam bentuk organisasinya, ini kurikulum mata pelajaran terpisah, tidak menyatu antara satu yang dengan yang lain. Ada kurikulum yang korelatif, saling berhubungan. Ada kurikulum terpadu. Nah, nanti ini yang akan menjadi kajian pijakan kalau kamu menentukan kurikulum apa yang digunakan. Baik, itu sebagai pengantar saya. Nanti silakan berdiskusi untuk materi pada pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.